pemirsa Inframe, balik lagi nih bersama kita yang tentunya akan menemani akhir pekan Anda hanya di Inframe, informatif, inspiratif. Pemirsa, cuci tangan merupakan salah satu dari protokol kesehatan yang wajib kita jalani guna mencegah penyebaran COVID-19. Dalam beberapa waktu terakhir, wastafel kini menjadi barang yang banyak dicari oleh masyarakat. Melihat peluang tersebut dimanfaatkan oleh seorang warga di Jember dengan membuat wastafel portable yang praktis dan juga harganya terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Pemirsa, nama wastafel sudah tak asing lagi kita dengar dan bahkan kita jumpai. Tidak hanya di tempat tertentu, di fasilitas umum saat ini tersedia wastafel portable. Adanya wastafel tersebut diharapkan masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar terhindar dari virus corona. Nah, dalam liputan kali ini saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan wastafel portable. Karena tak disangka, pembuat wastafel portable saat ini kebanjiran orderan di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Seperti apa informasi selengkapnya? Stay tune hanya di liputan berikut ini. Melihat banyaknya permintaan masyarakat akan wastafel atau tempat cuci tangan, Kuring, warga Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumbersari ini memanfaatkan hal tersebut dengan berinovasi membuat wastafel portable. Wastafel portable buatannya ini terbuat dari besi holo yang memiliki kelebihan ringan dan kokoh, sehingga sangat fleksibel untuk diletakkan di suatu tempat. Selain dari bahannya, wastafel portable yang diproduksinya juga dibuat dengan desain yang unik dengan menggunakan pedal sehingga memudahkan para penggunanya. Pembuatan satu wastafel portable membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Sedangkan untuk harganya, Kuring membandrolnya dengan harga sekitar Rp1.350.000 per unitnya. Sedangkan untuk pemasarannya, Kuring memanfaatkan media sosial ataupun online.
Sejauh ini wastafel yang diproduksinya tidak hanya terjual di wilayah Kabupaten Jember saja, namun sudah keluar kota di Jawa Timur. Kali ini pemirsa, saya akan membantu proses pembuatan wastafel portable, yaitu proses pengecat, dan sebelumnya harus menggunakan sarung tangan seperti ini biar tidak kotor. Nah, pemirsa, proses mengecatnya ini pun menggunakan alat modern berupa gun spray. Cara pengoperasiannya sangat mudah, tinggal kita memencet gagangnya ini, nanti akan keluar warna seperti ini. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pewarnaan, ini bentuknya yang sudah selesai, yang sudah jadi, kita coba fungsinya. Nah pemirsa, di samping kanan saya saat ini sudah ada Mas Kuring. Beliau ini yang membuat wastafel portable di Jalan Bengawan Solo ya. Halo Mas, gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini menjawab pertanyaan dari masyarakat juga ini. Ide pembuatan wastafel portable ini bagaimana awalnya, Mas? Awalnya kita kan sebetulnya bukan profesinya di sini. Saya lebih banyak ke event training, outbound begitu kan. Tapi karena pandemi, otomatis kegiatan itu kosong sama sekali. Nah, kita kan tetap harus ngebel ya dapur ya. Jadi kita lihat peluang gimana caranya teman-teman perusahaan, sekolah itu tetap bisa melaksanakan kegiatan. Nah, kan lagi ada program new normal itu, kita harus tetap bersih segala macam. Nah, kita tawarin ini, kita coba bikin wastafel higienis, jadi tanpa harus menyentuh keran, tanpa harus mencet botol sabun, kita bisa aktivitas membersihkan tangan. Jadi ada pedal di situ, nah kita proses itu. Kita pakai besi hulu, ini terjamin kuat, gitu ya. Airnya juga dari sini cukup untuk beberapa hari, kalaupun di sekolah atau di perusahaan. Gitu. Sejauh ini pangsa pasarnya dari mana saja, Mas? Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur? Ya, di Jember lebih banyak. Tapi teman-teman kan, kebetulan kita ada medsos ya, jadi teman-teman ada yang request untuk dipasang. Kemarin saya pasang di Kelenteng di Malang. 2 unit di Malang, 3 unit di Surabaya, di Kelenteng semua. Artinya tidak hanya dari perseorangan ya, untuk instansi lain juga perkantoran dan tempat umum lainnya. Tempat ibadah, ya betul. Dan ini sudah berjalan berapa lama ini, Mas? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan ini sudah mampu memproduksi berapa wastafel? Yang udah keluar 51, tinggal ini 6. Tapi nggak memungkinkan kita produksi lagi kalau ada permintaan gitu ya. Oh,
Jadi pembuatan untuk produksinya berdasarkan permintaan. Tadi kita ada ready stock nggak banyak. Pemirsa, adanya informasi tadi semoga bisa bermanfaat atau menginspirasi bagi semua orang untuk tetap survive dan berkembang. Tentunya yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Dan dengan adanya wastafel portable yang tersedia di berbagai tempat, tidak ada lagi alasan untuk kita malas dalam menerapkan protokol kesehatan, salah satunya adalah mencuci tangan. Prima Irfantari, Trias Faradila melaporkan. Dari informasi tadi, kami akan mengajak Anda untuk melihat liputan yang berikut ini. Produktif di masa pandemi COVID-19 dengan membuat tas berbahan tali kaca. Pemirsa, untuk mengisi waktu selama pandemi COVID-19, sekelompok warga di Bagorejo, Jember memproduksi tas cantik berbalut lukisan airbrush dari bahan tali kaca. Tas-tas cantik ini dijual dengan harga sangat terjangkau, mulai dari Rp12.000 sampai Rp250.000, tergantung dari ukuran dan motif yang diinginkan oleh konsumen. Jadi pemirsa, sebenarnya bikin kayak gini tuh mudah. Yang sulit itu menentukan kuncinya ya Bu. Ini proses kedua. Menganyamnya berawal dari coba-coba dan untuk mengisi waktu luang selama berdiam di rumah akibat pandemi COVID-19, tas karya dari warga desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Jember ini pun mendapat respon dari pemesan yang cukup banyak. Dipasarkan secara jejaring melalui media sosial maupun aplikasi perpesanan telepon pintar, permintaan kerajinan berbahan tali kaca ini terus mengalir dari berbagai kota. Harga tas maupun dompet tali kaca ini dibanderol bervariasi, tergantung dari ukuran dan motif yang dipesan. Untuk harganya dibanderol mulai dari Rp12.000 hingga Rp250.000 per buah. Idenya sebenarnya dari keterampilan yang sudah dipunyai saudara-saudara saya menganyam tas. Jadi kita manfaatkan biar itu lebih produktif dengan berbagai desain yang baru. Jadi kalau selama ini kan kita mengenal anyaman tali kaca itu sudah seperti tas yang sudah umum. Jadi kita buat hanya warnanya baru, desainnya baru, ada gambarnya gitu aja. Terus ini kita kembangkan dalam suasana yang sepi, jadi kita kembangkan ke inovasi baru, jadi buat bentuk-bentuk yang baru kayak tas-tas model baru, kemudian ada keranjang pakaian tadi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk berinovasi. Ada banyak sebenarnya, jadi kita terus mengembangkan. Setiap ada sesuatu yang baru kita coba desain, kita coba bisa nggak kita membuat itu. Misalnya dari bahan-bahan kain, kan banyak model-model, bisa nggak itu kita pakai untuk tali kaca ini. Kalau bisa ya kita buat, kita kembangkan ke sini dari yang semula awalnya kan hanya model seperti ini, jadi kita buat yang baru. Jadi semacam ini ada beberapa yang belum ada, jadi stoknya habis. Jadi memang untuk masa-masa yang sepi ini kita manfaatkan untuk buat stok. Selain itu juga kita kembangkan desainnya. Pemasaran kita memang belum banyak Mbak, jadi pemasaran masih Jember dan sekitarnya. Ada juga yang jauh tapi masih pesanan berbiji gitu kan. Tapi kalau deket-deket sini kan pesanannya sudah
banyak. Jadi memang kita ingin mengembangkan pemasaran ini lebih luas lagi. Jadi ini sebenarnya dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi nganyam di rumah penganyamnya, kemudian gambar sendiri, airbrush juga sendiri, di rumah sendiri, rumah masing-masing. Pemirsa, siapa sangka jika tali kaca berbentuk gulungan seperti ini ternyata bisa disulap menjadi sesuatu atau barang yang sangat menarik. Cantik bukan? Nah, demikian tadi liputan kami kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan menginspirasi Anda untuk tetap berinovasi di tengah maraknya virus COVID-19. Prima Ervantari, Mardika Vicky dari Bagorejo melaporkan. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Semoga bermanfaat ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap memakai masker demi menekan angka COVID-19. Dan jangan lupa untuk saksikan Inframe, informatif, inspiratif. Bye!